Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan mempresentasikan tentang laporan keuangan tahunan perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Yana Usyari Sasabila dengan NPM akhir 388. Perkenalkan saya Nadia Verita Zahra dengan NPM akhir 385. Perkenalkan nama saya Rekta Aulia Dwi Anissa, NPM akhir 402. Saya Muhammad Dawi Arifki dengan NPM akhir 419. Yang pertama, kita akan menjelaskan profil tentang PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk awalnya didirikan dengan nama PT Asuransi Bina Dharma Arta dan berkedudukan di Jakarta. Sebagaimana dinyatakan oleh Akta Perseroan Terbatas nomor 78 pada pada tanggal 12 Oktober 1982. Lalu mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2 1668 HT 0101 TH 83 tanggal 22 Februari 1983 di Notaris Jakarta. PT Asuransi Bina Dana Arta atau biasa dikenal dengan ABDA bergerak di bidang usaha asuransi. Fokus usaha asuransi ABDA adalah memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian dengan berbagai jenis pertanggungan seperti kebakaran, kendaraan bermotor, pengangkutan, dan kesehatan. PT ABDA memiliki kode emiten BINA yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu selanjutnya merupakan profil dari PT Indofarma Tbk atau yang disebut dengan Indonesia Pharma Tbk. Pada awalnya, Indofarma Tbk merupakan sebuah pabrik obat yang didirikan pada tahun 1918. Berawal dari sebuah pabrik skala kecil di lingkungan rumah sakit pusat pemerintahan kolonial Belanda yang pada saat itu hanya memproduksi beberapa jenis salep dan balut. Saat ini PT Indofarma Tbk telah menjadi salah satu badan usaha milik negara atau yang disebut dengan BUMN yang mendukung program pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Lalu PT Indofarma Tbk ini beralamat di Jalan Tambak nomor 1 Manggarai, Jakarta, dan lokasi utama kegiatan usaha terletak di Jalan Indofarma nomor 1 Cibitung, Bekasi. Perusahaan Indofarma Tbk ini mulai beraktivitas dan berproduksi secara komersial di tahun 1983. PT Indofarma Tbk memproduksi yang pertama yaitu ada obat generik bermerek atau OJP, yang kedua ada over the counter atau OTC dan makanan. Yang ketiga ada obat keras bermerek, lalu ada alat kesehatan, lalu selanjutnya ada perbekalan kesehatan rumah tangga dan non alat kesehatan. Selanjutnya ada PT Sri Rezeki Isman, perusahaan manufaktur. PT Sri Rezeki Isman Terbuka atau Sritek adalah perusahaan tekstil dan garmen berintegrasi yang berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah. Didirikan pada tahun 1966 oleh Haji Muhammad Lukminto di Pasar Klewer, Solo. Pabrik pertama dibuka pada tahun 1968 dan resmi menjadi perusahaan pada tahun 1978. Produknya Sritek itu memproduksi berbagai jenis produk seperti pemintalan, tenun, kain, garmen, dan benang. Klien Sritek memiliki klien besar seperti H&M, Walmart, Kmart, dan Jones Apparel. Lalu kantor pusat berlokasi di Jalan Kiai Haji Samanhudi 88 Jeti, Sukoharjo, Solo. Sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013 dengan kode SRIL. Lalu kondisi perusahaan pada 21 Oktober 2024, Sritek resmi dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Kemudian terdapat perbedaan berdasarkan laporan posisi keuangan. Yang pertama, perusahaan jasa di PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, aset lancar, uang tunai di kas, uang di bank, piutang usaha, dan perlengkapan kantor yang belum habis dipakai. Aset tetap, lebih banyak aset yang tidak terwujud dan aset tetap yang mendukung operasional jasa seperti gedung kantor, perlengkapan kantor, komputer, kendaraan operasional, hak cipta, dan merek dagang.
Liabilitasnya utang usaha, utang gaji, utang pajak. Ekuitas digunakan untuk membeli aset tidak berwujud seperti lisensi, hak cipta, atau meningkatkan kualitas layanan. Kemudian perusahaan dagang untuk PT Indofarma Tbk, aset lancar terdiri dari kas, piutang usaha, persediaan, barang dagangan. Aset tetapnya lebih fokus pada penyimpanan dan distribusi barang dagangan seperti gudang, gudang rak penyimpanan, kendaraan distribusi, dan peralatan pengepakan. Liabilitas berisi utang dagang, utang gaji, utang pajak, dan utang wesel. Ekuitasnya berasal dari modal saham dan laba yang ditahan untuk membayar utang. Kemudian perusahaan manufaktur untuk PT Sri Rejeki Isman, aset lancarnya berisi kas, piutang usaha, persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Aset tetap memiliki beragam aset tetap yang digunakan untuk proses produksi seperti tanah dan bangunan pabrik, mesin-mesin produksi, peralatan produksi, perkakas, dan kendaraan industri. Liabilitas berisi utang usaha, utang gaji, dan utang pajak. Ekuitasnya digunakan untuk membeli aset tidak berwujud seperti lisensi, hak cipta, atau meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya, perbedaan berdasarkan laporan laba rugi. Perusahaan jasa PT Asuransi Bina Dana Arta Terbuka. 1. Pendapatan dari layanan atau jasa yang diberikan. 2. Tidak ada HPP karena tidak ada barang yang dijual. 3. Tidak mencantumkan laba kotor, langsung ke laba usaha. 4. Beban, klaim bruto, klaim reasuransi, perubahan neto estimasi, perubahan neto liabilitas kontrak, asuransi jangka panjang, dan lain-lain. 5. Mencantumkan laba bersih yaitu pendapatan dikurangi beban usaha. Selanjutnya perusahaan dagang PT Indofarma Terbuka. 1. Pendapatan dari penjualan barang dagangan. 2. Terdapat beban pokok penjualan atau HPP. 3. Mencantumkan rugi kotor, yaitu penjualan dikurangi HPP. 4. Beban penjualan, beban umum dan administrasi kerugian, beban keuangan, dan lain-lain. 5. Mencantumkan rugi bersih, yaitu rugi kotor dikurangi beban usaha. Selanjutnya perusahaan manufaktur PT Sri Rejeki Isman. 1. Terdapat pendapatan berasal dari penjualan produk hasil produksi. 2. Terdapat beban pokok penjualan atau HPP. 3. Mencantumkan rugi kotor, yaitu penjualan dikurangi beban pokok penjualan. 4. Beban bahan baku, beban tenaga kerja langsung, beban overhead pabrik, beban administrasi, beban penjualan, dan beban lain-lain. 5. Mencantumkan rugi bersih, yaitu rugi kotor dikurangi beban usaha. Selanjutnya, pada laporan posisi keuangan di PT Asuransi Bina Dana Arta atau perusahaan jasa, pada aset terdapat kas dan setara kas dan piutang seperti yang tercantumkan. Selanjutnya, ada liabilitas. Liabilitas terdapat utang-utang yang tercantum pada PPT. Selanjutnya, terdapat ekuitas yang ada modal saham, tambahan modal di sektor, penghasilan, dan saldo laba. Selanjutnya laporan laba rugi dari PT Asuransi Bina Dana Arta. Terdapat pendapatan, yaitu ada pendapatan underwriting dan pendapatan beban lain-lain. Itu dijumlahkan menghasilkan jumlah pendapatan. Lalu ada beban, beberapa beban dijumlahkan menjadi jumlah beban. Kemudian jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban menghasilkan laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan. Lalu ada pajak final dikurangi dan menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan. Kemudian laba sebelum pajak penghasilan dijumlahkan dengan manfaat beban pajak menghasilkan laba tahun berjalan. Kemudian ada penghasilan rugi komprehensif lain. Dibagi dua, ada pos yang tidak akan direklasifikasi, ada pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja dijumlahkan dengan bagian penghasilan komprehensif dikurangi beban pajak terkait. Lalu ada pos yang akan direklasifikasi, ada aset keuangan tersedia untuk dijual, kemudian dikurangi bagian penghasilan komprehensif, kemudian dijumlah beban pajak terkait. Lalu ada jumlah rugi komprehensif lain tahun berjalan. Selanjutnya jumlah laba komprehensif tahun berjalan, ada laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik perusahaan. Lalu dikurangi oleh kepentingan non pengendali.
Lalu ada laba komprehensif yang dapat didistribusikan kepada pemilik perusahaan dikurangi kepentingan non-pengendali. Lalu selanjutnya ada laporan posisi keuangan dari PT Indofarma Tbk atau perusahaan dagang. Yang pertama ada aset. Aset dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar yang berisi kas, piutang usaha, persediaan, dan semuanya dijumlah menjadi aset lancar. Lalu yang kedua ada aset tidak lancar yang terdiri dari investasi pada entitas asosiasi, aset keuangan yang diukur, aset pajak tangguhan, aset tetap, aset hak guna, dan aset-aset yang lainnya dijumlah menjadi aset tidak lancar. Lalu ada liabilitas. Liabilitas dibagi menjadi dua, yaitu ada liabilitas jangka pendek yang terdiri dari utang usaha, pinjaman kepada pemegang saham, pinjaman bank jangka pendek, biaya yang masih harus dibayar, dan liabilitas yang lainnya dijumlah menjadi liabilitas jangka pendek. Lalu yang kedua ada liabilitas jangka panjang yang terdiri dari pinjaman bank, pinjaman kepada pemegang saham, liabilitas hak guna, kewajiban imbalan, dan semuanya dijumlah menjadi jumlah liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang ditambah liabilitas jangka pendek dijumlah menjadi liabilitas. Lalu selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas yang terdiri dari modal saham ditambah dengan tambahan modal di setor, ditambah dengan saldo laba yang sudah ditentukan, dikurangi dengan saldo laba yang belum ditentukan, dikurangi dengan kepentingan non pengendali, yaitu menjadi jumlah liabilitas dan ekuitas. Lalu selanjutnya ada laporan laba rugi dari PT Indofarma Tbk atau perusahaan dagang yang berisi penjualan bersih dikurangi beban pokok penjualan menjadi rugi bruto atau rugi kotor, dikurangi lagi dengan beban-beban yang lainnya menjadi rugi usaha atau rugi bersih, lalu dikurangi lagi dengan rugi sebelum. Lalu ada rugi yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk ditambah rugi kepentingan non pengendali dijumlahkan menjadi rugi bersih per saham atau. Selanjutnya terdapat laporan posisi keuangan untuk PT Sri Rejeki Isman Tbk dan entitas anaknya. Aset lancar terdapat kas, ditambah piutang usaha, ditambah persediaan, ditambah pajak dibayar di muka, ditambah uang muka dan beban dibayar di muka, ditambah aset lancar lainnya, sehingga total aset lancar di tahun 2023 197.020.038. Di tahun 2022 273.097.960. Untuk aset tidak lancar, investasi ditambah oleh aset-aset berikut sehingga total aset tidak lancar di tahun 2023 451.968.37.000. Di tahun 2022 491.454.79.000. Selanjutnya liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek, utang bank ditambah utang usaha, ditambah utang pajak, ditambah beban akrual, ditambah liabilitas lancar lainnya, ditambah liabilitas imbalan kerja yang jangka pendek, liabilitas jangka panjang, liabilitas sewa, utang bank, surat utang jangka menengah, sehingga total liabilitas jangka pendek sebagai berikut. Lalu liabilitas jangka panjang berisi liabilitas jangka panjang yang setelah dikurangi bagian jatuh tempo pada 1 tahun, yaitu liabilitas sewa ditambah utang bank ditambah utang jangka menengah ditambah obligasi ditambah liabilitas tidak lancar ditambah utang usaha jangka panjang ditambah liabilitas imbalan pasca kerja ditambah liabilitas pajak tangguhan, sehingga total liabilitas jangka panjang sebagai berikut. Selanjutnya penjualan neto dikurangi beban pokok penjualan sehingga terciptalah rugi bruto. Kemudian beban penjualan, beban umum administrasi, bagian-bagian dari rugi bruto
dikurangi, kemudian ditambah keuntungan penjualan aset tetap dan pendapatan operasi lainnya, sehingga rugi dari operasi tercipta. Kemudian ditambah pendapatan keuangan, lalu kemudian dikurangi lagi oleh beban keuangan, sehingga menghasilkan rugi sebelum pajak penghasilan, lalu dikurangi lagi oleh manfaat beban pajak penghasilan, kemudian keduanya ditambah sehingga menghasilkan rugi neto tahun berjalan. Lalu penghasilan rugi komprehensif lain, item yang tidak ditambahkan di reklarifikasi laba rugi di tahun berikutnya, dikurangi oleh beban pajak tanggungan terkait, sehingga penghasilan komprehensif lain setelah pajak. Total rugi komprehensif tahun berjalannya kemudian dikurangi sehingga menghasilkan rugi neto tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas produk dan kepentingan non pengendali, sehingga totalnya sebagai berikut. Lalu total rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas produk dikurangi kepentingan non pengendali, sehingga totalnya sebagai berikut. Menghasilkan rugi per saham. Yang terakhir ada kesimpulan dari perbedaan pada ketiga perusahaan berdasarkan laporan posisi keuangan dapat dilihat pada persediaan. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan, sedangkan perusahaan barang dagang memiliki persediaan barang dagang, dan perusahaan manufaktur memiliki 3 persediaan, yaitu bahan baku, barang setengah jadi atau barang dalam proses, dan barang jadi. Apabila dilihat pada laporan laba rugi perusahaan jasa tidak menggunakan harga pokok penjualan karena perusahaan jasa tidak ada barang yang dijual. Perusahaan dagang hanya menggunakan harga pokok penjualan karena perusahaan dagang hanya menyediakan barang yang sudah siap untuk dijual. Sedangkan perusahaan manufaktur menggunakan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan karena perusahaan manufaktur perlu mengolah bahan baku terlebih dahulu menjadi barang setengah jadi lalu menjadi barang jadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.